Assalamualaikum Anda semua, apa kabarnya pada hari ini? Harus tetap semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah Anda semua, agar pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita melafalkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Oke, tahukah kalian, membaca merupakan kegiatan yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah menambah pengetahuan. Jika pengetahuan kita bertambah, maka kita akan mengerti banyak hal. Ada pepatah yang menyatakan bahwasanya membaca itu adalah jendela dunia. Karena dengan membaca, kita bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di dunia atau apapun yang ingin kita ketahui tentang sesuatu yang belum kita ketahui. Oke. Kemarin, pada pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang organ gerak manusia. Hari ini kita akan melanjutkannya, yaitu pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. IPA-nya tentang menjelaskan cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Yang kedua, Bahasa Indonesianya tentang membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok di setiap paragraf. Adapun sikap yang akan kita kembangkan, yaitu yang pertama adalah percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Oke, sekarang sudah pada pegang buku tematiknya? Kalau sudah, silakan dibuka bukunya halaman 76. Nah, Bunda akan menjelaskan tentang cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Nah, bagaimana ya cara memelihara kesehatan organ gerak manusia? Oke, baiklah, perhatikan gambar berikut. Cara yang pertama yaitu duduklah dengan posisi tegak. Bisa kalian perhatikan di sini? Nah, gambar yang Bunda lingkari ini adalah salah satu cara yang benar. Cara atau posisi duduk yang benar. Dengan tegak. Dan ini adalah posisi yang salah. Kenapa? Karena kepalanya menunduk dan bisa membuat tulang belakang kita akan menjadi tidak lurus. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat nih. Ayo, siapa yang duduknya suka seperti ini? Kalau masih seperti ini, diubah ya. Nanti setiap duduk ingat posisinya harus tegak. Oke, cara yang selanjutnya apa? Yang kedua, yaitu dengan cara posisi tidurnya juga harus diperhatikan. Tidurnya dengan posisi telentang atau miring dengan tubuh diluruskan. Perhatikan keempat gambar berikut. Oke, ini posisi yang benar. Ini juga posisi yang benar, badannya lurus, kakinya juga lurus, tidak dibengkok-bengkokkan, dan ini juga boleh posisi seperti ini. Nah, yang tidak boleh itu adalah posisi seperti ini. Kenapa? Karena posisi kakinya dia tidak lurus. Nah, itu juga bisa kesehatan kita nanti bisa terganggu nih, terutama dengan organ gerak tubuh kita. Nah, tahukah Anda semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk tidur dengan cara miring seperti ini, tetapi miringnya ke sebelah kanan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu berdirilah dengan posisi tubuh tegak. Bisa Anda semua perhatikan. Nah, dari ketiga gambar ini hanya satu yang benar, yaitu posisi ini.
Lihat, posisinya tegak lurus kan? Tidak memekok. Kalau ini dia terlalu condong ke arah depan, sehingga membuat tulang belakangnya jadi tidak rata atau membengkok seperti ini. Nah, kalau gambar yang terakhir ini dia terlalu kepalanya sedikit menunduk ke bawah, sehingga menyebabkan tulang belakangnya juga sedikit membengkok. Nah, selanjutnya bagaimana ya cara memeliharanya? Langkah yang keempat dan yang kelima yaitu konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung vitamin dan mineral. Nah, jadi apalagi posisi lagi musim pandemi seperti ini ya, kita harus memperhatikan nih poin yang keempat, yaitu konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung vitamin dan mineral. Bisa Anda lihat di sini ada sayurnya, ada nasi, ada telur, dan ada susu. Nah, ini bisa membuat atau memelihara kesehatan organ gerak kita. Dan yang terakhir apa? Terakhir yaitu adalah berolahraga secara rutin. Nah, ingat ya anak-anak, kita dianjurkan untuk berolahraga secara rutin agar tubuh kita menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. Oke, selanjutnya membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok di setiap paragraf. Nah, pada materi sebelumnya sudah Bunda jelaskan tentang ide pokok tersebut di sebuah paragraf itu bisa dikembangkan menjadi sebuah karangan. Nah, sekarang bisa Anda lihat pada halaman 78 itu terdapat teks bacaan tentang uniknya kain ulos. Oke, boleh dipauskan terlebih dahulu video ini untuk Anda semua membaca. Setelah selesai membaca, nanti boleh di-playkan kembali video ini agar kita bisa menjawab pertanyaan dengan sama-sama. Oke, ya silakan membaca. Oke, baiklah. Sudah selesai semua membacanya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita jawab yuk pertanyaan pada halaman 80. Nah, pada pertanyaan nomor 1, tuliskan beberapa jenis ulos berdasarkan tingkatannya. Ayo, siapa yang sudah membaca tadi pasti tahu jawabannya. Ya, tepat sekali jawabannya yaitu ada 4 ya. Jadi berdasarkan tingkatannya atau derajatnya, kain ulos itu terbagi menjadi 4 nih. Ada ulos jugia, ada ulos ragidup, ada ulos ragi hotang, dan ada ulos sadum. Oke, silakan dicatat terlebih dahulu jawabannya. Sudah selesai? Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Tuliskan peralatan dan bahan yang dipakai dalam membuat ulos. Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, kita jawab sama-sama lagi yuk. Ya, alat yang digunakan itu ada di halaman 79 ya, pada paragraf keempat. Apa aja bahan-bahannya atau alatnya? Yang pertama yaitu alat tenun tradisional. Yang kedua, alat pemintal kapas atau disebut juga sorha. Yang ketiga itu ada sandaran punggung. Yang keempat itu ada pagabe. Yang kelima itu baliga. Dan yang terakhir itu ada hatulungan. Oke, silakan disalin lagi jawabannya. Dan pertanyaan terakhir yaitu, apa sajakah ulos yang minimal diperoleh seseorang dalam kehidupannya? Ini mudah sekali. Ya, pastinya jawabannya ada di paragraf terakhir. Oke, pada halaman 80 paragraf terakhir itu
Ada beberapa, tiga jenis ulos dalam kehidupannya, yaitu yang pertama apa? Yaitu ulos parompa yang diberikan sewaktu lahir. Terus yang kedua ulos marjabu saat ia menikah. Dan yang ketiga itu ada ulos saput saat ia meninggal dunia. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan halaman 80. Nanti langsung disalin ya anak ya. Ya anak-anak, agar tidak lupa nanti. Oke, selanjutnya kita beralih masih pada teks bacaan uniknya kain ulos, tetapi sekarang kita menentukan ide pokok. Nah, dari ide pokok ini kita bisa membuat sebuah karangan ya anak-anak. Oke, baiklah, tapi sebelumnya Bunda akan menjelaskan lagi nih ide pokok, karena masih ada ananda yang bingung untuk menentukan ide pokok. Nah, ingat ya anak-anak, ide pokok dan kalimat utama itu dia biasanya menggunakan bahasa yang berbeda. Atau kalau masih bingung, bisa dibaca lagi nih mana perbedaan antara ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas pada halaman 4. Nah, di sana nanti Anda bisa lihat nih perbedaannya. Nah, untuk saat ini karena kalimat penjelas itu insya Allah sudah dipahami semua ya. Nah, sekarang kita coba yuk jawab sama-sama untuk ide pokok paragraf pada bacaan uniknya kain ulos. Oke, pada paragraf pertama, ide pokok paragraf pertama yaitu kain ulos. Oke, ulos atau kain ulos boleh dicatat. Pada paragraf kedua, ide pokoknya ada yang tahu? Oke, ide pokok pada paragraf kedua yaitu tentang adat pemberian ulos. Oke, yang ketiga, siapa yang mau jawab? Ya, paragraf ketiga, ide pokok paragrafnya ya tepat sekali. Jenis ulos. Dan yang ke paragraf keempat, apa ayo kira-kira ide pokoknya? Ya, tepat sekali ide pokoknya yaitu alat yang digunakan untuk pembuatan ulos. Terus selanjutnya paragraf terakhir, paragraf kelima. Apa ide pokok paragrafnya? Ya, tepat sekali proses ulos atau proses pembuatan ulos. Oke, sampai di sini paham Ananda semua? Oke, alhamdulillah semoga paham ya, semoga tidak keliru lagi untuk membedakan atau menentukan mana ide pokok paragraf, mana kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke, pastinya pada daerah kita itu terdapat karya seni. Nah, tadi itu adalah salah satu karya seni atau kerajinan tangan yang menggunakan bahan alam, yaitu berasal dari mana? Sumatera Utara. Kalau di daerah tempat tinggal kita apa namanya? Iya, ada juga kita, yaitu kain songket, kain tenun songket. Oke, baiklah, sekarang untuk tugasnya bisa Ananda perhatikan pada halaman 77, atau bisa juga nanti lihat lagi video yang sudah Bunda jelaskan tentang cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Lalu tugasnya Ananda mengikuti atau peragakan gerak-gerak dari cara memelihara kesehatan organ gerak pada halaman 77. Setelah itu difoto, dan fotonya bisa dibuat dalam bentuk kolase dan kirimkan wapri ke Bunda. Oke, kalau masih ada yang belum jelas bisa tanyakan ke Bunda langsung ya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, tahukah Ananda semua bahwasanya di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya
أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Baiklah Anda semua, marilah kita tutup dengan lafal Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mendakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.